Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6428, Lawan yang tak terkalahkan. Ini adalah dataran tak berbatas dengan bulan darah besar yang menggantung di langit. Bulan darah itu begitu besar hingga menutupi setengah kehampaan, seolah-olah itu adalah dua dunia yang terhubung bersama, menerangi seluruh dunia dengan warna merah darah. Bumi bukanlah padang rumput atau gurun, melainkan massa puing yang padat, menumpuk dalam lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Ada pemandangan seperti gunung di kejauhan, tetapi alasan mengapa itu dataran adalah karena tidak ada gunung. Pemandangan seperti gunung itu juga merupakan puing-puing klan iblis sebesar gunung. Meskipun jasad ini telah mati selama bertahun-tahun dan hakikatnya telah terhisap, mereka semua merupakan seniman bela diri atau guru spiritual yang kuat saat mereka masih hidup. Oleh karena itu, meskipun telah berubah menjadi reruntuhan selama bertahun-tahun, masih terdapat beberapa jejak latihan bela diri dan sedikit kesan kekuatan terungkap. Satu atau dua mungkin baik-baik saja, tetapi jika puing-puingnya begitu padat, seperti lautan manusia, kekuatannya luar biasa mengerikan. Namun apa yang terungkap sekarang lebih aneh, sungguh aneh hingga orang-orang berpengetahuan di Istana Suci Pedang Surgawi dan Shaolaoba pun merasa ketakutan. Akan tetapi, penyebab sebenarnya bukanlah puing-puing itu, melainkan sosok di kejauhan. Dia berada jauh dari sini, tetapi saat dia melangkah masuk, perhatian semua orang tanpa sadar tertuju padanya. Sosok itu tingginya tidak lebih dari 3 meter, bentuknya hampir seperti manusia, tetapi jelas bukan manusia. Ia tidak memakai pakaian apapun, dan ia tidak perlu memakai pakaian apapun, karena tubuhnya ditutupi oleh sisik-sisik hitam yang tertanam di tubuhnya seperti baju besi. Ia berjongkok di tanah, tidak bergerak seperti patung, tapi itu bukan patung. Sebab di belakang punggung dan di kepalanya terdapat tentakel-tentakel mirip ular yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat layaknya makhluk hidup. Aura Dewa Surgawi tingkat 5 terpancar dari orang ini, tetapi perasaan menindas yang diberikannya kepada orang-orang jelas tidak sesederhana tingkat kultivasinya. Karena tatapannya dipenuhi aura arogan dan mendominasi, seolah-olah dialah pembunuh reruntuhan di tanah. Terutama saat ini, hal itu tengah menatap semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi. Jelas saja, Istana Suci Pedang Surgawi memiliki banyak orang, tetapi cara orang itu memandang mereka seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Kondensasi. Suara kepala Istana Pedang Surgawi memecah suasana yang menindas. Menghadapi keberadaan seperti itu, dia tidak berani gegabah dan segera memanggil formasi pedang surgawi. Namun tak lama kemudian, wajah semua orang di Istana Pedang Surgawi menjadi semakin muram. Mereka terkejut mendapati bahwa formasi pedang surgawi tidak dapat dibentuk. Oh, pada saat itu, tawa sarkastis terdengar. Itu berasal dari monster hitam. Kamu sendirian di sini. Suara itu terdengar lagi, dan semua orang di Istana Suci Pedang Surgawi tampak pucat pasi. Suara itu tidak datang dari jauh, tetapi tepat di depan mereka, monster hitam itu, bagaikan hantu, muncul di hadapan kepala Istana Pedang Surgawi. Kepala Istana Pedang Surgawi tiba-tiba menghunus pedangnya, tetapi sesaat kemudian dia tertegun, pedang dewa telah terhunus, tetapi ditangkap oleh monster hitam di depannya dengan satu tangan. Melihat hal ini, kepala Istana Pedang Surgawi melantunkan beberapa mantra sihir,
dan kekuatan bela diri yang luar biasa terus mengalir ke dalam pedang suci tersebut. Pedang suci itu bersinar terang dan menjadi lebih kuat. Itulah seni bela diri istana pedang surgawi. Jika pedang diayunkan saat ini, kekuatan pedang ini dapat langsung membelah dunia kecil menjadi dua. Namun, meskipun tidak bisa diayunkan, kekuatannya terkumpul di pedang panjang. Pada saat ini, pedang panjang suci itu sangat tajam dan tak terhancurkan. Namun, monster hitam itu hanya memegang pedang suci yang tidak bisa dihancurkan dengan satu tangan tanpa tanda-tanda kerusakan. Melihat ini, Zhao Laoba juga memegang senjata di tangannya dan siap membantu. Tetapi pada saat ini, monster hitam itu tiba-tiba berbalik dan menatap Zhao Laoba. Monster hitam itu tidak mengatakan apa-apa, namun hanya dengan melihatnya saja Zhao Laoba menyadarinya. Meskipun mereka berdua adalah dewa tingkat 5, tidak mungkin dia bisa mengalahkan makhluk di depannya, jadi dia tidak mengambil tindakan. Bahkan kepala istana pedang surgawi tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut, semua orang terlalu takut untuk bernapas. Kau punya satu kesempatan lagi, kalau kau masih tidak bisa mengalahkanku lain kali, semua orang yang masuk ke dalam makam kuno akan mati. Keberadaan hitam melepaskan pedang suci dari master istana pedang surgawi dan menghilang pada saat yang sama. Orang-orang melihat ke tempat di mana monster hitam itu berjongkok sebelumnya, dan benar saja, monster hitam itu telah kembali ke sana. Dia masih berjongkok di sana seperti patung batu, tentakel di belakangnya masih menggeliat, tetapi tubuhnya seperti patung, hanya menatap ke arah orang-orang dari istana pedang surgawi. Tuan, kami semua seniman bela diri, dan seniman bela diri mencari peluang, makam kuno ini sungguh menakjubkan, sungguh tidak wajar jika kami tidak menginjakan kaki di sini. Tapi kami tidak bermaksud menyinggung Anda, Tuan. Bisakah Anda memberi kami jalan keluar? Zhao Laoba mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara lain, tetapi pria itu tidak mengatakan apapun. Melihat hal itu, kepala istana pedang surgawi menyimpan pedang sucinya dan memimpin anak buahnya keluar. Zhao Laoba tahu tidak ada gunanya membahasnya, jadi dia hanya bisa mengikuti. Chu Feng dan yang lainnya, saat melihat Zhao Laoba dan orang-orang dari istana suci pedang surgawi keluar, semuanya pergi menyambut mereka dengan khawatir. Karena wajah semua orang terlihat sangat buruk, untungnya, setelah dilakukan observasi, diketahui mereka tidak terluka. Ayah, apakah ayah terluka? Zhao Zuin bertanya dengan gugup. Meskipun Zhao Laoba tampaknya tidak terluka, wajahnya tampak sangat buruk, dan dia masih khawatir. Tidak ada yang terluka, Zhao Laoba tersenyum tak berdaya, ekspresinya tampak seolah-olah dia telah menderita pukulan hebat. Faktanya, bukan hanya Zhao Laoba, semua orang di istana pedang surgawi, termasuk kepala istana, memiliki ekspresi serupa, keputusasaan tergambar jelas di wajah mereka. Senior, tidak berhasil? Tanya Chu Feng. Oh. Zhao Laoba mula-mula tersenyum pahit, lalu berkata, penguasa istana pedang surgawi, setidaknya dia mengeluarkan senjata sucinya, jadi ini hampir tidak bisa dianggap pertarungan, sedangkan aku bahkan tidak punya keberanian untuk bertindak. Meskipun mereka berdua adalah dewa tingkat 5, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Sepertinya kita ditakdirkan untuk mati di sini, kata Zhao Laoba sambil tersenyum kecut. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang dari klan abadi Zhao bereaksi paling keras. Patriark kami tidak takut,
Fakta bahwa pemimpin klan mereka bisa mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa keberadaan di dalamnya benar-benar mengerikan. Orang macam apa yang ada di sana? Apakah dia semacam formasi? Atau dia benar-benar ada? Tanya Chu Feng lagi. Rasanya seperti nyata, kepala istana pedang surgawi berbicara, dan seraya berbicara dia melambaikan lengan bajunya, lalu kekuatan penghalang pun terbentuk. Monster hitam di dalam gerbang penghalang direproduksi dengan sempurna. Melihat orang ini, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan gugup. Pada Yuan Yanri, tepat setelah ia menerima warisan, sebuah jimat muncul di tubuhnya. Chu Feng dan yang lainnya tidak mengetahui efek mantra pada saat itu, jadi Chu Feng menggunakan mata Dewa Tiga Alam untuk mengamati. Namun setelah mengamati, kesadaran Chu Feng terseret ke dalam dunia kegelapan tak berujung. Di sana, Chu Feng melihat suatu eksistensi besar yang seperti sebuah dunia berjongkok di kejauhan langit berbintang. Keberadaan besar itulah yang mengingatkan Chu Feng bahwa 7 bintang berturut-turut dapat memecahkan kebuntuan. Oleh karena itu, Chu Feng curiga bahwa orang itu mungkin pemilik makam kuno tersebut. Meskipun Chu Feng tidak dapat melihat wajah spesifiknya dengan jelas, dia dapat melihat garis besarnya. Dan orang itu sangat mirip dengan eksistensi yang diringkas oleh kepala istana dari Istana Pedang Surgawi sebelumnya. Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.